Halo guys, jadi di sini gue akan ceritain proses pengalaman gue ikut magang bakti BCA. Ini gue udah tulis skripnya biar gue nggak bingung. Jadi gue sambil baca-baca gitu kan di sini. Jadi gue akan menjelasin dari awal pas gue ikut apply di website karir BCA sampai gue bisa dapat seragam dan juga dapat ini gitu. Oke, lanjut aja. Yang pertama itu gue ikut magang bakti itu tanggal 20 September 2023 di websitenya yang tadi gue bilang karir BCA. Kalian aja search di Google, ada karir BCA, nanti ikut aja pendaftaran bakti BCA. Terus kalian itu tinggal sesuaiin aja nih biodata yang kalian punya, seperti nama, tanggal lahir, dan lain-lain. Dan kalau untuk fotonya nih, banyak sih yang ada sih beberapa yang nanya juga ke gue, foto mah pasti foto formal gitu yang rapi. Tapi waktu itu gue fotonya pakai jas, kayak pernah gue spill juga di snapgram nih kayak gini. Cuma gue waktu itu backgroundnya warna merah. Aduh, naik lagi. Tunggu sebentar. Oke, ini fotonya. Nah, fotonya itu kayak gini guys. Ini sendal kayak gini. Jadi gue pakai jas, terus pakai kemeja putih, terus rambutnya diurai karena gue belum bisa kayak gini. Tapi kalau misalkan untuk ngelamar lagi sih kayak gue langsung dicepol gini aja. Terus nih, gue ada buktinya tuh, gue ikut waktu itu, gue apply tanggal 20 September. Itu pas gue masih kerja di Umum Finance pas internship. Nah, setelah itu pokoknya kalian kalau misalkan mau apply itu pakai kemeja kayak atau apa, pokoknya yang sopan gitu, kayak kalian tuh minat buat jadi bankers gitu ya. Oke, lanjut. Setelah itu tanggal 25 September alias 5 hari ke depan, itu sorenya di jam 3 gue dapet email untuk undangan tes online yang akan dilaksanakan H+1, which is itu tanggal 26. Gila, sore, terus besokannya suruh apa, tes online. Itu kan maksudnya kalau misalkan kalian nggak niat-niat banget pasti kalian kaget. Tapi karena gue udah niat, jadi gue udah belajar dulu nih dari YouTube gitu, tes-tesnya apa aja kayak gitu. Terus di dalam emailnya kalian ikutin ketentuannya, seperti mengerjakan tes harus pakai laptop. Jangan nanya ke gue boleh nggak pakai HP. Gue juga nggak tahu, gue mau ikutin aja ketentuannya. Kalau suruh pakai laptop atau komputer ya pakai itu gitu. Jangan nanya boleh pakai HP apa enggak, ya itu ketentuannya gitu loh. Udah ikutin aja, jangan kebanyakan boleh ini nggak, boleh ini nggak. Ya ketentuan mereka dari sana tuh begitu, bukan gue yang punya ketentuan. Jadi ikutin aja ya. Terus abis itu di email tersebut sudah ada user dan password. Jadi tuh kita dikasih user sama password gitu nih di email buat bisa masuk ngerjain tes. Terus tesnya itu ada 4 nih guys. Ada tes verbal, numerical, ability to learn, sama personality. Tips dari gue, kalau kalian itu bisa pelajarin YouTube yang tadi gue bilang ya, itu banyak banget bocoran soal yang keluar. Itu semuanya ditontonin, jangan tanya yang mana Ra, yang apa nih Ra, yang tontonannya semuanya harus ditonton. Gue mau yang viewersnya sedikit, mau yang banyak, itu semuanya gue tonton muanya karena niat gitu. Kalau nggak niat nggak usah, yang niat makanya. Nah, terus masing-masing punya waktu nih dari keempat soal itu, ngerjainnya tuh singkat, ada yang 5 menit, ada yang 4 menit, jadi harus maksimal. Nah, untuk tes pokoknya yang verbal, numerical, ability to learn tuh ikutin aja yang ada di YouTube ya. Nah, kalau personality itu saran aku jangan ambil pilihan yang ngambang atau 50-50 gitu. Jadi contohnya gini, kalau yang personality itu yang gue inget, misalnya kalian ada pertanyaan gini, kalian
kamu termasuk orang yang mudah berbaur gitulah, kayak extrovert gitulah zaman sekarang, mudah berbaur. Terus ada pilihannya nih 3, ya sangat sesuai, terus ragu-ragu, atau yang ketiga tidak sesuai gitulah intinya. Nah dari tiga pilihan itu, kalian tuh jangan pilih yang kedua, karena itu kelihatan kalian punya personality itu apa ya, kayak ragu-ragu gitu loh, kayak nggak punya pendirian gitu. Kalau iya iya, enggak gitu. Jadi kalau gue ya sesuaiin aja, emang bilang aja iya, karena kan di biasanya lo kan sebagai frontliner, lo akan bertemu dengan nasabah yang pastinya lo akan ketemu orang-orang baru, berarti ya harus sesuai gitu lo pilihannya. Jadi sebisa mungkin ya nggak apa-apa kalau bohong pun ya nggak apa-apa gitu loh, yang penting jawabannya tuh sesuai dengan yang kalian pengen lamar gitu, jadi ada ikatan gitu. Pasti jawabannya tuh yang pertama, iya sangat sesuai tuh, karena kan kalian mau jadi frontliner, mau jadi teller kayak customer service. BTW gue jadi customer service nih gitu ya. Terus di sini ada ngerjaan tes, ada 5 atau gue ada 5 atau 6 soal yang gak keisi dari total verbal, numerical, dan ability to learn. Awalnya sih gue sempet panik juga sih, karena kan gak keisi ya, jadi panik aja gitu, harusnya dapat segini gitu. Tapi karena gue yakin dari yang gue isi itu adalah benar, dan itu personality-nya gue sendiri, terus kayak gue udah yakin banget nih, gue udah mantep pokoknya, jadi ya gue akan lolos gitu, pede gitu ya. Terus tapi jangan diusahain, jangan ngasal. Jadi kalau misalkan ada yang ragu jawabannya, itu dilengkapin dulu ke pertanyaan selanjutnya. Terus kalau misalkan masih ada waktu, baru lu cek lagi ke belakang-belakang gitu, yang mana nih yang belum diisi, seperti itu. Terus habis itu setelah tanggal 2 Oktober gue dapet email lagi nih untuk undangan verifikasi BCA, yaitu lanjut ke tahap verifikasi tes dan interview pertama. Sebentar, gue tunjukin dulu. Nah ini guys emailnya tuh, aduh ini mirror ya, pokoknya ini dapat email, terus dikasih tahu suruh bawa fotokopi KTP. Nah terus itu tesnya itu secara offline, jadi gue datang langsung ke Jakarta Pusat, tepatnya ada di Centennial Tower, deket tol pokoknya, samping tol. Itu gue bolak-balik, gue capek banget itu, dari Kabupaten Tangerang ke Jakarta Pusat, coba bayangin. Tapi semangat karena niat itu. Terus untuk tahapan verifikasi tes itu gue ngerjain tes verbal numerical. Jadi tuh tesnya itu pertama di rumah, yang pertama tuh yang tadi, terus lu tes ulang lagi di Jakarta Pusat, pertanyaannya sama, pokoknya semuanya sama. Jadi kayak lu mengulangi lagi apa yang udah lo kerjain di rumah gitu, yang tadi di awal gitu. Nah itu mana sih, itu gue ngerjain tes verbal numerical, terus ability to learn secara langsung. Jadi tuh gue langsung masuk ke ruangan dari berbagai macam banyak orang-orang, jadi disediain laptop buat ngerjain tesnya lagi gitu. Terus diawasi sama PIC-nya gitu, jadi nggak bakal bisa nyontek kebalik-balik. Terus bedanya tes kali ini ada personality. Yang pertama nggak ada personality guys, yang ini pas offline-nya baru ada personality. Seperti itu, personality yang tadi gue bilang ada 3 itu, jangan ragu-ragu pokoknya jawabnya iya enggak. Nah setelah mengerjakan tes tersebut, langsung interview pertama nih. Jadi pas udah selesai nih gue tes verbal itu di komputer. Setelah itu gue keluar, gue nunggu berapa menit, cuma 5 menitan sih, karena gue
batch pertama yang buat interview gitu. Terus pas interview itu ada 5 orang, jadi dijejerin. Terus ada si interviewernya, ya itu dia. Terus gue berjejer lah dari 5 orang itu. Lo tau sendiri kan, ini gue cuma 150 cm, jadi pas dijajarin itu gue yang paling pendek gitu. Jadi tapi karena gue pakai heels, jadi gue kayak merasa pede, jadi nggak yang pendek-pendek banget, cuma pas dijajarin ya tetap pendek gitu. Itu sih. Terus habis itu ditanyain lah, ditanyain kayak, oh pertama perkenalan dulu guys, kayak nama saya Aura Menandita, saya biasa dipanggil Aura, umur saya 25 tahun. Terus juga saya lulusan dari SMA Perintis 1 Sepatan. Saya saat ini masih menjadi mahasiswi di Universitas Mercubuana dengan jurusan akuntansi. Terus juga saya memiliki pengalaman kerja di Wong Finance sebagai database internship yang job desk-nya gue jelasin. Dan juga saya memiliki pengalaman kerja di PT Guna Bakti Unggul sebagai customer service online shop. Terus job desk-nya gue juga jelasin. Terus habis itu di akhir itu kalian ngomong, dan saya siap bersedia untuk ditempatkan di mana saja gitu. Nah terus sebelum interviewernya ngasih tahu itu kalau nggak diterima di BCA, PT Ivo yang mewakili BCA itu akan mencarikan perusahaan lain untuk kita gitu. Jadi selama interview itu tunjukin aja lo punya skill, lo punya punya kemampuan yang baik gitu. Jadi kalau misalkan emang nggak diterima di BCA, ya lo akan dicariin perusahaan lain sama si PT Ivo karena lo punya kemampuan itu bagus gitu. Jadi ya usahain pas interview tuh lo menarik gitu. Jadi kayak yang interview lo tuh, oh iya nih anak nih bagus gitu. Capek. Nah terus setelah tahap itu gue akhirnya udah selesai kan, jadi gue pulang. Terus nggak lama setelah tahap itu gue dapet email lagi nih dari PT Ivo untuk melakukan interview kedua secara online atau Gmeet. Itu kayaknya interview user deh. Bentar gue cek dulu tanggalnya, nanti gue tunjukin lagi. Oh iya, by the way, pas gue ke Jakarta Pusat, ke Centennial Tower, ini adalah look gue. Tuh masih berantakan banget rambutnya, tapi gue sebisa mungkin ya rapi lah, pakai bajunya nih kayak gini. Terus gue pakai heels tuh, karena tau sendiri pendek kan. Ini bukti pas gue ada di Centennial Tower. Gue ke kamar mandi karena gue capek banget tuh pakai heels, jadi gue lepas dulu. Terus apalagi tadi ini gue dapet interview online ya secara Google Meet atau Zoom nih di tanggal berapa ini ya? Tanggal 4. Jadi cepet tuh prosesnya. Seperti itu. Nah, terus abis itu pas interview online itu kan berarti interview user ya, jadi gue harus maksimal gitu, gue harus menunjukkan skill yang gue punya untuk si yang interview gue ini tertarik. Kalau yang pertama mah itu kayak biasa aja gitu, kalau yang ini tuh harus yang bener-bener gitu. Cuma yang pertama juga harus benar, cuma yang ini lebih benar karena ini interview user. Nah, lo tahu gue interview itu 1 jam. Gue tanya ke teman-teman gue pas di Sentul yang udah pas training, gue tanyain satu-satu, lu pas interview user pas Gmeet lu berapa lama? Ada yang cuma 15 menit, ada yang 30 menit, gue 1 jam. Coba lu bayangin 1 jam. Nah jadi gue pertama-tama perkenalan diri nih ya interviewnya, kenalan diri kayak yang tadi gue contohin. Terus
kesibukan sehari-harinya apa, kesibukannya lo jelasin. Terus nanti pas lo jelasin A, nanti si user ini akan nanyain lu kayak, terus kesulitan kamu apa dalam menghadapi ini, terus solusinya apa, kayak gitu-gitu. Tunggu sebentar, nih gue ambil contoh ya. Kalau gue itu pas gue ditanyain kesibukan itu, gue bilang kalau gue itu mengasah skill dengan belajar Microsoft Excel, seperti rumus-rumus yang gue ketahui kayak VLOOKUP, HLOOKUP, if, semuanya gue sebutin yang gue tahu supaya si interviewnya juga tahu kalau gue bisa gitu. Terus juga kayaknya tuh dia masih ngulik-ngulik, terus selain itu kamu ngapain gitu, padahal gue pengennya cuma itu aja, tapi dia nanya lagi. Jadi gue jawab lagi. Waktu itu gue kesibukannya bikin video try on fashion, kayak gue beli baju atau sepatu atau celana di Shopee, terus nanti gue try on, terus gue bikin video, terus gue edit, habis itu baru gue upload ke sosial media yang gue punya, terus gue tambahin link. Itu dijelasin ya, itu harus dijelasin ke si interviewnya supaya mereka tahu ini prosesnya tuh bener gak sih, ini orang kayaknya apa cuma ngada-ngada. Jadi lo kalau lo bener ngelakuin itu ya lo jelasin dari awal sampai akhir gitu. Terus gue kasih link produk supaya apa? Supaya saya dapat komisi, yaitu dari link yang gue terterain gitu. Keuntungannya apa? Keuntungannya buat yang nonton itu bisa ngebantu mereka untuk beli barang yang mereka butuhkan, dan untuk aku bisa dapat komisi dari mereka tap link yang aku share gitu. Terus ditanya lagi nih kesulitannya apa. Kesulitannya paling kalau misalkan viewersnya dikit, jadi kan komisinya sedikit, gue bilang gitu. Terus kamu ngelakuin apa dari kesulitan itu? Itu kan maksudnya di luar dari yang gue baca-baca di Google kan pertanyaannya. Jadi itu benar-benar harus lu yang ngerasain gitu, jadi jangan ikut-ikutan orang gitu. Terus gue jawab lagi hal yang gue lakuin, ya gue lebih-lebihin aja kan. Gue bilang gue pasang iklan ads di Instagram supaya video gue naik, jadi banyak penonton yang lihat dan juga banyak yang beli produk dari link yang gue share gitu. Ya gitu-gitulah. Terus selain itu apalagi, kan lo harus mikir kan. Tapi kalau lo ngelakuin hal itu sendiri pasti lo gak akan bingung, karena lo ngelakuin itu sendiri, ngerti gak sih? Jadi gue selain iklan ads ya gue share lagi, gak cuma Instagram aja atau WhatsApp aja, tapi gue share juga di TikTok, gue share juga di Shopee video, supaya penontonnya mungkin di Instagram sedikit, tapi di sosial media yang lain tuh ada kemungkinan bisa banyak gitu. Gitu sih palingan ya, kurang lebih. Jadi mungkin gue ngerasa kenapa teman-teman gue ada yang cuma 15 menit tapi keterima, sedangkan gue 1 jam gitu. Mungkin si interviewnya ini tertarik gitu ya sama cerita gue gitu. Ya gitulah ya. Terus lanjut, udah 18 menit guys. Tanggal 9 Oktober gue dapet email dari ini, beda ya, emailnya kan yang tadi sebelumnya PT Ivo, sekarang rekrutmen Bakti BCA. Nah, untuk apa? Untuk medical check up. Alhamdulillah, puji syukur guys, aku lolos nih. Aku kasih unjuk foto-foto pas aku medical check up. Nih, sebelumnya aku mau ngasih tahu juga dari lokasi rumah ke lokasi medical check up 1 jam 31 menit. Itu nggak macet, di sininya nggak macet. Pas udah kejadian 2 jam lebih. Lanjut, yang pertama itu ini di Tirta Medical Check Up ya, Medical Center,
Tirta Medical Center di daerah Jakarta juga. Terus pertama itu disuntik dulu nih di sini, diambil darahnya, terus ditanya hari terakhirnya kapan, karena gue juga nggak inget ya. Terus kayak gue kira-kira aja 1 Oktober. Setelah itu pas sudah diambil darahnya, pokoknya dicek, terus kayak gue difoto wajahnya gitu sama mbak-mbaknya buat biodata gue, buat di medical check up-nya tuh kan harus ada foto gitu kan, difoto, terus diambil darah. Terus selanjutnya gue turun ke lantai bawah buat tes urin. Lo tau nggak, di kamar mandi gue berdoa, dan lo tau gue nggak makan guys. Itu kebodohan gue pas gue mau medical check up, tapi gue nggak makan karena gue kesiangan waktu itu. Gue tahu Jakarta itu macet, terus gue nggak sempet makan waktu itu. Kayaknya cuma makan, gue makan roti cuma 2 gigit doang. Terus gue kayak aduh ya Allah, semoga medical check up ini proses terakhir ya guys. Medical check up tuh proses terakhir, jadi sayang kalau misalkan gagal gitu. Yaudah makan dulu walaupun 2 gigitan roti. Nih tes urin gue. Jadi di sini tertera ada nama, terus jenis kelamin, umur, terus terakhir haidnya. Ini ini dikasih tahu gitu tuh. Dikasih tahu, dilabelin gitu. Terus lo tahu nggak, gue masih pas medical check up itu gue masih overthinking karena gue pendek cuma 150. Terus lo tahu di Google, di Google tertera 155 dan gue 100 berapa, nggak ada 155. Tapi gue berserah diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Akhirnya apa guys, 5. Jadi nggak usah berpatokan kalian pendek, kalian apalah kalian jelek apa gimana, nggak ada. Kalau kalian mau, kalian ada gigih buat mencapai yang kalian pengen, pasti bakal kecapai. Tenang aja, Tuhan tuh nggak tidur. Tenang aja guys. Nih fotonya nih yang gue maksud nih. Aduh mana sih tuh, jadi itu ada foto gue. Lo tau nggak sih, semua orang medical check up nggak serapi gue. Nih gue pakai yang pas interview pertama, gue pakai kemeja, sedangkan orang-orang cuma pakai kaos. gue kayak saltung guys. Tapi karena gue kecil, terus gue takutnya buluk gitu ya, udah sampai sono dari Kabupaten Tangerang ke Jakarta kan banyak debu, jadi sebisa mungkin itu gue pakai pakaian yang rapi, jadi ada yang interest lah sama gue tuh. Jadi tuh gue ada cek cek fisik, darah atau urin, terus ronsen, foto toraks. Nah gue nggak ngerti sih, cuma di sini ada terteranya ya, foto toraks. Jadi fotonya itu kalian nanti dilepas bajunya semuanya setelah tes urin ya, terus kalian pindah lagi ke ruangan lain, terus kalian dilepas bajunya, terus kalian suruh pakai daster. Dasternya tenang aja, itu baru, semuanya baru, jadi nggak usah jijik. Cuman gue agak-agak malu gitu sih, walaupun sendiri di dalam ruangan ya, karena disuruh lepas bra semuanya untuk kita pakai daster aja. Setelah itu kayak ada mesinnya tuh gede banget, maksudnya bener-bener gede banget buat ngeronsen dari ujung kepala sampai ujung kaki kayak gitu. Gue nggak tahu tujuannya untuk apa sih itu. Nah setelah itu pindah lagi ke ruangan untuk tes TBBB belum kelewat tadi, kayak diiniin yang dikencengin gitu. Terus tinggi badan, berat badan, yang kayak gitu udah. Terus tes minus. By the way pas minus kan gue minus ya, tapi gue pakai soft lens nih, dan nggak apa-apa, kalian nggak usah copot soft lensnya, tapi kalian ngomong aja minusnya segini. Terus habis itu kalian tetap cek di kayak tes buta warna kayak gitu-gitu. Terus tes kejauhan kayak A, B, C, ini apa gitu-gitu. Tapi tetap pakai soft lens, itu nggak masalah.
yang penting kelihatan gitu. Terus abis itu ke ruangan yang tadi gue bilang, kalian pindah ke ruangan, terus di situ ada dokter cewek, ibu-ibu. Terus habis itu ada pertama tuh ditanya dulu, kalian kamu mau di ini enggak, disodok enggak anusnya, dibilang gitu. Buat apa? Enggak mau dok, ada cara lain enggak? Ada, tapi kamu harus tanda tangan di formulir ini ya, dia bilang gitu. Kalau menyatakan kamu nggak bersedia buat dicek anusnya, tapi aman, pokoknya aman semuanya gitu loh. Itulah intinya. Terus udah, mending tanda tangan daripada anus gue disodok. Kayak semua nggak ada yang mau deh. Terus habis itu ya udah, setelah itu disuruh lepas lagi branya, terus habis itu kayak lo dipegang gini-gini gitu lah payudaranya. Gue nggak tahu sih tujuannya apa takut ada kanker kah atau ada tato, jadi mungkin dilihat ya dari mereka. Jadi tuh kayak dicek-cekin gitu kayak PD-nya dicek, terus dipegang-pegang. Kan gue malu ya, kayak dok aku malu. Udah nggak apa-apa, nggak usah malu, kan nama aku doang, kan kita sama-sama perempuan ya, dibilang kayak gitu. Tapi kan baru pertama kali, terus kayak takut deh. Tapi nggak apa-apa guys, aman. Nggak mungkin juga kan dia kayak yang ini kecil, nggak mungkin gitu guys. Terus setelah itu akhirnya gue dinyatakan lolos guys. Yeay. Gue dinyatakan lolos untuk medical check up-nya, dan gue dapat undangan ini untuk selamat Anda telah lolos tahap medical check up. Bersama email ini kami mengundang Anda untuk hadir ke tahap selanjutnya, yaitu penandatanganan perjanjian kerja sebagai CS 611 nih. CS 611. Nah, berarti gue keterimanya sebagai customer service. Bedanya kalau teller itu TB kalau nggak salah kodenya. Kalau teller itu TB. 611 itu kayak angkatannya gitu loh guys. Jadi customer service angkatan 611 itu. Terus habis itu gue balik lagi ke Centennial Tower lantai 1. Jadi gue bertemu lagi dengan orang-orang yang pas gue ujian itu, ketemu lagi sama mereka beberapa. Terus habis itu diucapkan selamat, kalian udah lulus untuk tahap-tahap yang sudah ada, yang udah diikutin sama kalian. Terus kita tepuk tangan, tenang gitu. Gitu sih palingan ya guys, kurang lebih untuk perjalanan ikut rekrutmen Bakti BCA. Memang memang prosesnya tuh lumayan panjang, tapi kalau kalian nikmatin itu nikmat banget, apalagi pas perjanjian tanda tangan gitu. Nah, udah, mungkin itu aja sih yang aku kasih tahu. Terus ada beberapa dokumen nih, kayak sebelum kalian datang ke sana untuk perjanjian kontrak, kayak ada SKCK gitu-gitulah, kalian harus lengkapin sih kalau bisa. Jadi pas sudah sampai sana nggak ditagih lagi gitu. Jadi langsung diurus. By the way, pas gue ikut proses ini, gue itu masih kuliah dan juga gue masih kerja di Wom Finance gitu. Tapi waktu pas interview gue ngomong kalau misalkan gue tuh udah gak kerja karena emang sebentar lagi udah selesai gitu kerjaan gue. Jadi gue ngomongnya emang udah selesai. Ini beberapa foto pas gue masih kerja, jadi internship di Wom Finance gitu deh guys. Banyak banget pengalaman yang kalian harus ambil gitu pas udah keterima di BCA. Nah, setelah kalian udah tanda tangan kontrak, kalian itu dapat ini nih guys, titik lokasi untuk penjemputan bus shuttle-nya.
Nah kebetulan gue di Kabupaten Tangerang, jadi untuk bus shuttle-nya ada di Alam Sutra, di deket depannya seberang Living World. Dia mangkalnya itu bukan mangkal, berhentinya itu ada di BCA KCU Alam Sutra. Tuh nih bus shuttle-nya tuh kayak gini nih guys, tuh pokoknya semuanya gue abadikan. Lo tau gak, dari rumah gue ke BCA KCU Alam Sutra itu bus shuttle itu 30 menit, maksudnya kan lumayan. Terus kalian tahu juga untuk keberangkatannya itu jam 6.15 itu bus shuttle keberangkatan yang kedua. Kalau yang pertama itu jam 6. Jadi sebisa mungkin jangan telat karena lo akan ditinggal ke Sentul di BLI karena trainingnya ada di sana gitu. Terus gue nggak punya teman, jadi gue sendiri aja nih tuh. Sendiri duduknya tuh kadang sama bapak lah. Ini ketemu sama teman-teman gue. Kalian lihat, gue kangen banget sih. Cantik banget ini. Terus bersih pol, bener-bener sebersih itu guys. Nah nih, ini di pas di BRI Sentul nih, pas make up untuk kita bisa grooming gitu. Tuh. Banyak deh pelajaran-pelajaran yang harus kalian pahamin gitu sebagai customer service. Nih ini makanannya, ini yang prasmanan. Saran aku makannya yang apa tuh, yang berebutan itu, kayak ada soto mie apa itu yang enak tuh, yang lantai apa ya aku lupa deh gitu deh. Terus ketemu sama teman-teman tuh seru-seru deh. Terus makanannya enak-enak, terus trainernya juga baik-baik, jadi kalian enjoy belajarnya seperti itu. Nah untuk trainingnya itu, pas trainingnya itu kalian 1 bulan, jadi 1 bulan ada 4 minggu. 4 minggu itu jadi ini kalian di BLI, habis itu kalian penempatan cabang, habis itu kalian ke BLI lagi baru ke penempatan cabang. Kalau aku seperti itu ya guys. Kalau ya mungkin ada yang berbeda ya emang beda gitu. Kalau aku gitu, jadi selama 1 bulan ada 4 minggu, jadi diselang-seling. Ada yang ke BRI, ke mana? OJT, ke penempatan cabang masing-masing. Terus juga balik lagi ke Sentul, balik lagi ke cabang. Habis itu pas udah balik ke cabang udah lanjut, nggak balik-balik lagi ke Sentul karena udah selesai. Itu di Sentulnya udah selesai gitu trainingnya. Seperti itu. Kebetulan aku dapet cabang di Jakarta Selatan guys. Aku dapet di Jakarta Selatan, which is itu jauh banget. Jadi kalian jangan berpikiran rumah aku di sini pasti aku penempatannya di dekat rumahku. No, itu salah besar guys. Kalian salah. Kalau aku aja di Kabupaten Tangerang di Selatan, dapetnya di Jakarta Selatan, di dekat Gandaria City. Just gitu sih guys, palingan cerita aku selama setengah jam ini. Tuh. Ya itu foto-foto aku pas sama teman-teman, terus kita nyobain perosotan yang lagi viral itu, tahu nggak sih? Nih BCA Group, terus aku ke museumnya juga. Jadi oke, udah sombong-sombongnya ya. Tuh sombong-sombongnya udah ya. Udah sombong-sombongnya. Jadi ya paling itu aja sih yang mungkin bisa aku share. Kalau kalian mau coba magang bakti silahkan banget, tapi yang tekun, yang bener guys. Info juga, aku dulu pernah ikut BCA magang bakti juga tapi gagal, dan aku di-banned 2 tahun. Dan ini saatnya aku tekunin. Karena apa, waktu itu aku nggak tekun, nggak apa ya, iseng-iseng doang gitu. Pas interview malah
melangak nggak ngerti apa yang ditanyain gitu. Jadi ya udah nggak lolos banget 2 tahun. Nih aku kayaknya masih ada buktinya juga deh kalau misalkan aku nggak keterima gitu. Jadi kalian kalau mau ngelamar kerja itu ditekunin ya guys, karena 2 tahun tuh lama loh. Jadi kalau bisa ya jangan sampai gagal kayak aku, karena sayang banget. Kalian tuh harusnya bisa udah kerja gitu ya, tapi kalian malah kebenat kayak gitu. Nih waktu itu aku tahun 2021 tanggal 8 bulan 7 nih, sama mana nih, 2021 lah pokoknya. Terus aku gagal guys. Tapi but it's okay, aku bisa nunjukin kalau aku tuh sekarang berhasil dan aku bisa bergabung di Bank Sentral Asia dan aku bisa memakai seragam ini guys. Oke, semangat buat kalian yang mau gabung di BCA. Semoga kalian bisa ngelanjutin frontliner yang udah resign seperti aku juga. Jadi guys, semangat ya. Bye bye, semoga bermanfaat. See you.